Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, kali ini kita menyoroti kelanjutan dari pertarungan Garling melawan Dragon dalam pertempuran panas di Marijois. Beberapa waktu yang lalu, para Gorosei membicarakan tentang berbagai kekacauan yang pernah terjadi di sana sepanjang sejarah. Salah satu hal yang disinggung oleh mereka adalah kekacauan 56 tahun yang lalu akibat ulah Rocks di Sebe. Garling pun bisa mendengar pembicaraan itu karena para Gorosei berbincang melalui teknik telepati sehingga Garling pun ikut terhubung. Di sela-sela pertarungannya melawan Dragon, Garling bertanya apakah langkah sang pemimpin pasukan evolusi itu sedikit banyak terinspirasi dari Rocks di Sebek. Sebab Rocks di Sebek sangat memusuhi pemerintah dunia di masa lalu. Dia ingin mengalahkan keseluruhan pemerintah dunia agar dirinya bisa menjadi sosok penguasa tertinggi yang disebut sebagai Raja Dunia. Dengan tegas, Dragon menjawab, tentu saja tidak. Dragon memang tahu soal Rocks di Sebek, mulai dari permusuhannya dengan pemerintah dunia hingga ambisinya untuk menjadi Raja Dunia. Dragon sering mendengar berita tentang orang itu pada masa lalu. Bahkan sewaktu Dragon masih tergabung dalam Angkatan Laut dan berhubungan baik dengan Garp, ayahnya itu sering menceritakan soal Rocks di Sebek. Tapi tak sedikit pun Dragon merasa terinspirasi dari sosok mengerikan tersebut. Memang dia juga sama-sama memusuhi pemerintah dunia, tapi tujuan Dragon sangat berbeda dengan Rocks di Sebek. Dragon hanya ingin menggulingkan Tenryubito untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih damai, bukan untuk menjadi penguasa tertinggi seperti yang diinginkan oleh Sebek. Jadi kesimpulannya, fokus utama Dragon ini adalah mengubah dunia menjadi lebih baik tanpa adanya kehadiran Tenryubito. Sedangkan fokus utama Sebek membuat dirinya sendiri berkuasa sebagai Raja Dunia. Dia sama sekali tidak peduli sama sekali dengan nasib para rakyat di seluruh dunia. Garling pun kesal ketika mendengar Dragon ingin menciptakan pembaharuan dunia tanpa adanya Tenryubito. Garling berkata bahwa orang-orang di seperti Sebek dan Dragon memang musuh terbesar dari para dewa yang harus ditumpas secara menyeluruh. Dewa yang Garling maksud di sini tentu merujuk kepada para Tenryubito karena mereka menganggap diri mereka sendiri sebagai dewa. Dragon menanggapi itu dengan berkata, Tenryubito bukanlah dewa. Dia menegaskan bahwa Garling dan kawan-kawan tidak lebih dari manusia biasa yang punya kekuasaan besar, yang memanfaatkan kekuasaan itu untuk melakukan banyak hal buruk demi keuntungan pribadi. Di dunia ini, ada sosok dewa sesungguhnya yang lebih layak berkuasa dibanding para dewa palsu seperti para Tenryubito. Para dewa sesungguhnya yang Dragon maksud di sini merujuk pada dewa-dewa asli seperti dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Dragon berkata bahwa bahkan para dewa-dewa asli pun tak ada yang sampai tega memperbudak para manusia. Sedangkan para Tenryubito yang merupakan dewa palsu seperti kalian seenaknya saja memperbudak sesama manusia lain. Dari perkataan Dragon ini jelas bahwa dia mengetahui kebenaran soal para dewa. Dia juga pasti sudah tahu sejak lama bahwa buah iblis yang dimakan oleh Luffy adalah Hitohitonomi model Nika. Dragon sendiri terindikasi sebagai pemilik kekuatan dewa hujan, yang mana kekuatan dewa itu meliputi kemampuan untuk memanipulasi cuaca, badai, dan juga angin. Tak heran serangan-serangan yang dilancarkan oleh Dragon selalu berhubungan dengan perubahan cuaca, badai besar, dan juga pengendalian angin. Setelah mengatakan hal itu, Dragon pun melompat tinggi lalu melancarkan serangan kuat dengan teknik gabungan cakar naga dengan kekuatan angin. Dengan teknik itu, angin yang dihempaskan dari tangan Dragon berbentuk seperti cakar naga besar yang diarahkan kepada Garling. Serangan itu memberi dampak yang sangat masif, sehingga lagi-lagi Garling merasa kesulitan untuk menangkisnya. Serangan tersebut juga menarik perhatian dari para orang-orang lain yang bertarung di area sekitar sana, mulai dari para pasukan evolusi maupun para ksatria suci. Ivankov terlihat senang dan memuji Dragon, tapi hal itu malah membuat Ivankov lengah sehingga diserang oleh para musuh. Belo Betty yang berada tak jauh darinya pun mengingatkan Ivankov agar tetap fokus. Dalam situasi seperti sekarang, tak ada waktu lagi untuk terdistraksi. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinosu ditampilkan kembali. Kali ini kita membahas kelanjutan pertarungan antara Lakiru melawan Shiryu. Beberapa waktu yang lalu, Shiryu mendapat perintah dari Kurohige untuk menjalankan suatu rencana tertentu. Dengan begitu, dia langsung bergegas memasuki bangunan tengkorak Pulau Hachinosu. Namun, Lakiru menyadari hal tersebut, sehingga dengan cepat dia langsung menyusul Shiryu demi menggagalkan rencana mereka. Memang Lakiru sendiri tak tahu rencana apa yang mereka susun, tapi dia menduga itu adalah hal yang bisa berakibat buruk
buruk. Di dalam bangunan tengkorak, keduanya pun kini sudah mulai bertarung. Sambil saling serang satu sama lain, Lakiro bertanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Kurohige dan Shiryu. Tentu Shiryu tak mau membicarakan hal itu. Dia hanya menyeringai dan bilang, lihat saja nanti dan jangan sampai terkejut. Tampaknya Shiryu sangat percaya diri bahwa rencana mereka ini akan membawa dampak signifikan dalam pertempuran sekarang ini. Lakiro pun menanggapinya dengan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan rencana mereka itu sampai berhasil. Lakiro lalu melancarkan tembakan beruntun dengan peluru berlapis Bushishoku Haki. Namun teknik yang Lakiro pakai dengan hakinya itu bukan hanya sekadar membuat tembakan itu semakin kuat saja, tapi juga menjadi semakin cepat. Shiryu cukup kesulitan untuk menangani serangan ini. Dia menghindari beberapa serangan dan mulai menangkis sisanya. Lakiro pun bilang, Shiryu cukup gesit, tapi soal kecepatan, dia tidak akan kalah. Lakiro langsung berpindah tempat dengan sangat cepat ke dekat Shiryu, lalu menendangnya dengan sangat telak. Shiryu menangkis dengan pedang, tapi tubuhnya tetap terhempas cukup jauh. Namun setelah itu, Shiryu segera mengambil ancang-ancang untuk melancarkan teknik tebasan kuat yang terarah. Lakiro langsung fokus dengan Kenbun Shoku Haki miliknya, karena dia tahu serangan yang akan Shiryu pakai ini bisa sangat berbahaya. Begitu serangan dilepaskan, dengan tepat waktu, Lakiro langsung menghindari serangan Shiryu, tapi Shiryu segera bergerak mendekatinya dan menyerangnya lagi secara langsung, sehingga Lakiro pun menangkis memakai pistolnya yang telah dilapisi dengan Bushishoku Haki. Dengan haki yang sangat kuat, senjata apa saja memang bisa dipakai untuk menangkis serangan musuh, tapi tentu tetap harus dibarengi juga dengan keterampilan tangan yang terlatih. Ketika menangkis tebasan Shiryu dengan pistol, Lakiro memegang pistol itu dengan cara yang berbeda agar bisa efektif untuk dipakai bertahan. Tiba-tiba terjadi kerusakan di lantai atas bangunan itu. Rupanya kerusakan tersebut akibat dampak dari pertarungan Avalokizaro melawan salah satu kru inti Sangs yang bernama Lime Juice. Dengan begitu, mereka berdua pun terjatuh ke tempat di mana Lakiro dan Shiryu berada sekarang ini. Keadaan menjadi pertarungan antara 2 lawan 2. Lakiro harus segera menceritakan kepada Lime Juice bahwa Kurohige punya suatu rencana rahasia dengan menyuruh Shiryu memasuki bangunan tengkorak. Lakiro berkata kepada Lime Juice bahwa mereka tidak boleh lengah dan membiarkannya lolos begitu saja. Tapi di sisi lain, Shiryu tentu akan meminta Avalokizaro untuk mengalihkan fokus kedua musuh itu agar dia bisa bebas bergerak untuk menjalankan rencana Kurohige. Hal ini pun akan membuat keadaan menjadi semakin seru. Berpindah ke suatu tempat di bagian pulau Hachinosu yang lain, ada pertarungan menarik juga antara Kuzan melawan Yasop, Bong Punch, dan juga monyet yang bernama Monster. Seperti yang telah dibahas beberapa waktu yang lalu. Dalam pertarungan itu, banyak bawahan dalam bajak laut Kurohige yang menyerang Bong Punch dan Monster. Walau Bong Punch dan Monster jauh lebih kuat daripada mereka, tapi tentu menghadapi musuh sebanyak itu akan cukup merepotkan. Dari segi jumlah, pasukan Kurohige memang jauh lebih banyak daripada pasukan Shanks. Karena pertempuran itu terjadi di pulau Hachinosu. Jadi mereka harus mampu memanfaatkan keunggulan kuantitas itu untuk merepotkan para musuh yang ada di sana. Ketika Bong Punch dan Monster diganggu oleh banyak bawahan dari Kurohige, maka Yasop pun harus menghadapi Kuzan seorang diri. Dalam pertarungan ini, Yasop cukup terdesak. Dia memang sangat kuat, tapi tentu bukan hal mudah untuk melawan seorang mantan admiral. Kuzan terus memaksa pertarungan jarak dekat karena Kuzan tahu hal itu akan merepotkan penembak jitu seperti Yasop. Bahkan untuk memastikan mereka berada dalam jarak yang Kuzan inginkan, dia menciptakan dinding es besar yang mengelilingi area pertarungan mereka. Jika Yasop ingin menghancurkan dinding itu, maka Kuzan akan mendapat kesempatan untuk menyerang secara langsung. Jadi Yasop pun harus tetap fokus pada Kuzan dan tidak boleh lengah. Untung saja, tiba-tiba Sanjuan Wolf terhempas ke sana karena dia terkena serangan kuat dari kru Sangs yang bernama Building Snake. Seperti pembahasan admin Terokun sebelumnya, sejak beberapa waktu yang lalu, Building Snake memang berduel melawan sang raksasa dalam bajak laut Kurohige tersebut. Terhempas dengan ukuran tubuhnya yang sebesar itu, tentu membuat Sanjuan Wolf mengacaukan lingkungan sekitar. Dia pun menabrak dinding es Kuzan sehingga kini Yasop mendapat kesempatan untuk berpindah ke jarak tembak yang efektif. Tanpa berlama-lama, dia langsung melancarkan tembakan beruntun yang dipadukan dengan Bushishoku Haki yang kuat. Kuzan pun harus kerepotan untuk menangkis dan menghindari serangan-serangan itu. Dia juga menggerutu kepada Sanjuan Wolf yang mengganggu pertarungan mereka. Sanjuan Wolf ini memang hanya besar di badan saja, tapi dari segi battle IQ, dia adalah yang paling lemah di antara para komandan Titan yang lain. Sanjuan Wolf pun bangkit lagi dan siap bertarung kembali melawan Building Snake. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu wilayah di lautan yang tidak jauh dengan Red Line. Di sana ada kapal pemerintah dunia yang berisi agen-agen CP0 yang ditugaskan untuk mencari Vivi. Seperti yang kita tahu, awalnya misi itu ditugaskan untuk agen-agen lain. Tapi secara tidak terduga, mereka bertemu dengan para komandan armada besar bajak laut topi jerami, sehingga terjadi pertempuran yang membuat mereka kalah.
Mengingat ini misi yang penting, pihak pemerintah dunia pun segera menugaskan agen-agen yang lain untuk mencari Vivi. Kini para agen-agen yang baru ditugaskan tersebut mulai menghubungi koneksi-koneksi dari CP0 untuk melacak keberadaan kantor koran World Economic milik Morgan. Bukan hal mudah untuk mencari kantor Morgan, karena lokasi dari kantor itu selalu berpindah-pindah mengingat berada di balon udara. Mereka juga tahu bahwa Morgan mempunyai banyak informan, jadi jika pergerakan mereka tidak dilakukan secara hati-hati, Morgan akan segera mengetahui hal itu dan bergerak cepat dengan balon udaranya untuk berpindah tempat. Bisa dibilang, misi pencarian Vivi ini bukanlah misi yang mudah. Seorang agen CP0 di sana pun bertanya, kira-kira apa tujuan Gorosei meminta mereka untuk mencari Vivi. Sepengetahuannya, ini memang perintah daripada Gorosei, karena agen CP0 tidak tahu soal keberadaan dari Im Sama. Agen yang lebih senior pun menjawab, bukan urusan mereka apapun tujuan daripada Gorosei. Urusan mereka hanyalah menjalankan misi dengan sebaik mungkin. Meski menjawab begitu, tapi dia juga menambahkan bahwa entah apapun tujuan Gorosei, yang jelas ini sesuatu yang penting dan juga mendesak. Dia pun berkata, Alabasta memang kerajaan yang menarik dan punya sejarah panjang. Jadi sedikit banyak agen senior itu tahu tentang kebenaran sejarah. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Toraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.